Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sejenak kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran dalam rangka untuk evaluasi diri kita agar Allah berikan kesempatan bagi kita semuanya untuk memperbaiki diri setelah merenungkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah menyinggung kita untuk tidak terjebak pada simbol. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan kau arahkan wajahmu ke timur atau ke barat. Ayat ini dilatari saat itu perdebatan orang Yahudi sama orang Islam soal arah kiblat. Ada yang merasa ke Baitul Maqdis itu tondone orang apik, kalau ke Mekah buruk versinya orang Yahudi, demikian pula sebaliknya. Nah, Al-Quran menjawab problem perdebatan ini dengan lebih komprehensif. Orang apik itu, orang baik itu tidak cukup hanya terlihat dari luarannya, sing ngadeg etan apa sing mulon, sing ngalor apa sing ngidul. Mungkin kalau orang sekarang itu bajunya jubah, wah ini mesti wong apik. Kalau pakaiannya dasi rapi, mesti wong apik. Itu terjebak simbol. Kalau yang ke masjid itu sapi, sing mlebu nang pura itu jelek atau sebaliknya, itu terjebak simbol. Maka Al-Quran ingin menekankan baik itu komprehensif. Maka Allah melanjutkan dalam ayat itu, walakinnal birra, yang disebut baik itu man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Aspek teologinya benar, keyakinannya benar, yaitu orang yang mengimani Allah, mengimani hari pembalasan, hari akhir, mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab Allah dan para nabi yang membawakan risalah itu. Itu artinya orang baik tidak cukup hanya dilihat dari performa simboliknya, tapi kalau keyakinannya benar, mengimani Allah itu terutama Allah yang gaib, tidak kasat mata, itu harus bisa kita evaluasi diri kita sendiri. Tidak bisa melihat orang lain, karena Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita. Maka keyakinan akan hadirnya Allah bisa diwujudkan dalam bentuk laku kita. Saat puasa itu kita sanggup menahan lapar sekalipun orang lain tidak tahu, karena dia tahu, sadar Gusti Allah Maha tahu. Itu namanya Allah ada di mana. Karena kita ini seringkali baru berubah baik kalau ada pengawasan yang nampak. Nah, gitu. Ujian kalau ada pengawasnya serius, tapi begitu pengawasnya keluar, itu sama dengan berkendara. Begitu nggak ada polisi, ya ngebut gitu. Begitu orang polisi, langsung direm, dipelankan. Begitu didekati ternyata polisi patuh, ngebut lagi gitu. Karena ternyata
kesadarannya hanya saat diawasi oleh sesuatu yang kelihatan. Tetapi orang yang baik tidak seperti itu. Yang kedua, mengimani hari akhir. Orang yang baik itu melakukan kebaikan tanpa beban. Tapi kalau masih melakukan kebaikan dengan pikiran ada balasan kebaikan, itu berat gitu. Hitung-hitungan. Saya bagi-bagi kaos kira-kira terpilih enggak gitu. Bisa gak jadi bagi kaos. Bagi-bagi duit kira-kira jadi orang. Tapi kalau orang yang baik sesungguhnya, dia yakin dengan hari pembalasan. Makanya orang mau melakukan puasa walaupun akhir puasa tidak dapat sertifikat, tetap dilakukan karena dia yakin ada hari pembalasan. Orang melakukan kebaikan bantu orang, nggak nilai mau yang ditolong itu orang nggak bakal berbuat baik pada kita, nggak ada masalah. Yang penting saya berlaku baik karena balasannya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan karena ini kayaknya mau dipromosikan jadi kepala kantor, itu pasti ada sesuatu. Nah itu problem. Maka orang baik itu teologinya lurus, keyakinannya lurus. Lalu yang kedua, tidak hanya keyakinannya yang baik. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Sanggup berbagi harta yang sudah Allah titipkan pada kita itu kepada siapapun yang masih dia sukai, bukan yang sudah kita tidak suka. Ibaratnya punya baju sudah dijual, mesti kita juga nggak suka, bukan itu. Tapi kalau ada baju kita masih suka, cuma nggak cukup bisa. Nah itu lain. Makanya istilahnya bekas pakai itu maksudnya bukan betul-betul yang sudah dijual, tapi yang masih bisa digunakan, dimanfaatkan oleh hanya kita sudah tidak membutuhkannya, itu masih kita suka. Karena banyak orang yang masih suka itu disimpan dalam rangka kenangan. Ini dulu waktu SMP, yang ini baju masih disimpan sebagai museum gitu ya. Tapi bagi orang yang baik itu sanggup berbagi dengan siapapun, terutama kalau diberikan yang baru, itu lebih baik lagi. Karena di dalam harta yang kita punya ada titipan Allah untuk orang-orang yang ada di sini. Makanya dawil qurba, kerabat, anak yatim, miskin, serta anak jalanan dan orang-orang yang menikah, wafir rikob dan orang-orang yang terbelenggu oleh kontrak-kontrak tertentu. Kalau zaman Nabi itu ya para budak. Makanya semangat Nabi itu memerdekakan budak, karena perbudakan itu ya menganggap manusia tidak setara dengan yang lain, bahkan menganggapnya seperti barang bisa diperjualbelikan, diperlakukan seperti binatang. Nah, Islam membebaskan itu, dan itu ongkosnya mahal. Nah, harus dibeli dulu baru dimerdekakan. Nah, orang-orang yang sanggup mengeluarkan hartanya untuk melepaskan, membebaskan orang-orang lain dari berbagai penderitaan, itu bagian dari kebaikan. Nah yang ketiga, wa aqamas sholata wa ataz zakat. Baru kemudian masalah ibadahnya, ya sholat, ya zakat, ya poso, ya haji dan lain sebagainya. Sehingga ukuran orang baik dalam Islam itu tidak semata-mata orangnya sholat tapi tidak pernah bagi-bagi harta, atau sholat tapi pikirannya masih pikiran yang tidak benar seperti tadi, tidak untuk balasan hari akhir, tapi ya untuk balasan yang sifatnya duniawi. Segera naik haji karena ini pil wakaf atau mungkin pilkada. Masyarakat Muslim mayoritas nggak mau haji dengan luwih mantap. Karena orientasinya bukan wal yaumil akhir, tapi ya sangat dekat lah, hanya untuk urusan dunianya. Nah, maka komprehensif baik, ya keyakinannya, ya sosialnya, ya ibadahnya. Bahkan kemudian wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dia punya komitmen yang baik. Kalau janji ya dipenuhi. Apalagi musim-musim kampanye ini ya banyak orang bagi-bagi janji. Tapi
kapan bagi-bagi pemenuhannya itu agak susah teman-teman. Janji yang diorder. Nah, itu akan kelihatan orang baik atau tidaknya. Dan yang terakhir, wasobirina fil ba'sa wa dharra wa hinal ba's. Tidak hanya kaitannya dengan orang lain, tapi dirinya sendiri itu punya tingkat kesabaran yang tinggi ya. Dalam kondisi lapang ya sabar, dalam kondisi terdesak juga sabar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini kemudian ditutup ulaikal ladzina shadaqu. Itulah orang yang benar-benar baik. Jadi orang-orang yang betul-betul bir, wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah yang disebut juga orang-orang yang bertakwa. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah, penting bagi kita untuk melakukan cermin atau istilahnya bercermin terhadap ayat ini, apakah kita termasuk orang yang baik atau belum. Kalaupun baik masih sebagian, kita kompliti lah gitu. Karena baik berdasarkan ayat ini tidak semata-mata simbolik, sudah rapi sarungan itu mesti jadi wong apik. Nah, sekarang banyak yang bergasi pun tidak baik, banyak orang yang sudah berjubah pun tidak baik gitu. Tapi baik adalah lebih ke mental kita, keyakinan kita yang benar, iman pada Allah, hari akhir, juga mau berbagi dengan orang sekitar kita, beribadah dengan baik, janji yang dipenuhi, dan terakhir sabar dalam menyikapi banyak hal. Nah, saya kira itu 10 menit penjelasan ayat ke-177 surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan bisa dibaca ulang nanti di rumah untuk jadi ilmu kita bersama. Kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.